Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada sore kali ini kita lanjutkan materi mata kuliah kita tentang penelitian dengan metode kuantitatif. Kemarin sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini ada tugas kemarin ya. Tugasnya apa? Rancangan judul saja ya. Judulnya boleh apa saja. Namun sebelum itu ini ingin saya jelaskan atau deskripsikan tentang langkah-langkah singkat metode penelitian. Jangan sekitar kita ya. Jadi sebenarnya prosedur penelitian kuantitatif secara ringkas seperti ini. Proses penelitian dengan metode kuantitatif diawali dari latar belakang masalah atau diawali dari masalah. Latar belakang masalah kuantitatif. Dari berbagai masalah dirumuskanlah masalah. Lahirlah rumusan masalah. Kita langsung contohkan saja satu contoh. Ini yang sudah punya penelitian kuantitatif saja. Apa itu? Contohnya. Efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan perolehan kata bagi siswa kelas 8 dalam pembelajaran bahasa Arab dan di MS Hidayah. Panjang benar ya. Efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan pemerolehan kosakata ya. Saya ambil kata simpelnya nih. Efektivitas metode gambar untuk meningkatkan perolehan kosakata, perolehan suara, perolehan kosakata. Berarti masalahnya di mana? Nah, mencari latar belakang masalah dulu kan di sini. Masalahnya adalah di sana pemerolehan kosakata ada bermasalah. Masalah itu ada banyak ya, macam-macam. Intinya masalah itu adalah apa masalah? Something disebut masalah apa? Syariful Akbar. Ya. Kenapa sesuatu itu disebut masalah? Tugas mahasiswa diantaranya adalah mencari masalah. Mencari masalah. Orang menghindari masalah, mencari masalah. Apa mencari masalah? Masalah itu adalah adanya penyimpangan antara dasen dan dasolen. Apa pulang dasen dan dasolen? Adanya penyimpangan, bahasa sederhananya, adanya penyimpangan antara yang seharusnya dan kenyataannya. Masalah apa ya Pak? Adanya penyimpangan antara yang seharusnya dan kenyataannya. Dan kenyataannya. Kenyataan seharusnya
orang sekolah itu pintar seharusnya. Ya pintar dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Tapi ternyata tidak. Masalah. Seharusnya anak sekolah itu nggak boleh nakal, karena dia terdidik, dikasih pelajaran, tapi ternyata nakal, ada masalah. Seharusnya orang mondok itu harusnya punya banyak pembendaharaan kosakata, tapi ternyata sedikit. Nah, kenyataannya sedikit. Maka itu diantaranya adalah masalah. Lebih rincinya di sini ada ya. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Kemudian terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Adanya pengaduan dan sebagainya. Itu diantara masalah-masalah. Masalah sudah dapat dirumuskanlah masalahnya, atau disebut dengan rumusan masalah. Setelah ini setelah saya jelaskan, kita nanti cara membuat rumusan masalah bagaimana. Setelah rumusan masalah dibentuk, kalau penelitiannya contoh yang disampaikan Hilwa tadi, apa tadi? Efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan perolehan kosakata. Berarti rumusan masalahnya apa? Yang pertama, bagaimanakah tingkat pemerolehan bahasa sebelum diterapkan media gambar. Sebelum diterapkan media gambar. Karena judulnya panjang, maka rumusnya panjang ya. Masalahnya. Bagaimana tingkat pemerolehan kosakata sebelum diberikan sebelum digunakan media gambar. Itu rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua, bagaimanakah tingkat pemerolehan kosakata setelah menggunakan media gambar. Itu yang harus dijawab. Kan sebelum, jadi karena efektif atau tidak ya. Jadi sebelum meneliti harus ada pretestnya. Pretestnya masuk ke kelas MTS kelas 8 ya. Tes. Keluarlah. Keluar nih. Nah, iya. Ini kebangsaan. Terbagi suruh. Kemudian setelah keluar nilainya, tapi itu ini masih rumusan masalah ya. Itu nanti di metode. Oh, mana tadi nih? Gak ingat lagi saya. Oke lah. Setelah rumusan masalah 2 sudah. Yang ketiga, karena sudah ada nilai sebelum dan ada nilai setelah, kita bisa membandingkan. Maka rumusan masalah ketiga, apakah media gambar efektif untuk meningkatkan pemerolehan kosakata dan seterusnya. Siswa berapa dari kita? Kita sudah ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang 3 ini harus nanti kita jawab. Maka sebelum menjawab rumusan masalah, apa sih media gambar? Apa sih pemerolehan kosakata? Yang dimaksud kosakata itu apa? Yang dimaksud pemerolehan apa? Apa yang dimaksud media? Apa media bedanya dengan metode? Dari sekian banyak media itu terbagi menjadi berapa? Kemudian media gambar. Gambar itu kategori apa? Bagaimana konsepnya? Itu masuk di mana? Alhamdulillah. Betul, di landasan teori. Itu semuanya harus bertanya.
Setelah landasan teori, apa lagi selanjutnya? Merumuskan hipotesis. Hipo itu artinya apa? Hipo itu rendah, ringan, masih, ya hipo ya. Kalau hiper berlebihan, kalau hipo masih kurang, rendah. Tesis, pendapat, atau sudah jadi hilang lagi. Alhamdulillah. Gimana bercanda? Wah, nggak ada lagi. Iya, hilang betul. Dan masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa jadi gugur? Ya, merumuskanlah hipotesis. Hipotesis ini sebuah bahasanya? Ya, namanya hipo ya, masih artinya jawaban sementara atau anggapan sementara, kesimpulan sementara. Dan kesimpulan sementara ini dua, membuat ada istilah nanti hipotesis HO, ada Hanau dan ada HA. Hanolnya bahwasanya tidak efektif, yang satunya efektif. Jadi salah satu kita ambil nanti. Artinya apapun hasilnya menjawab salah satu, memilih salah satu. Kalau ternyata nanti hasilnya efektif, berarti yang diterima yang mana? Yang HA atau hipotesis alternatif, yang bahwasanya efektif. Kalau ternyata tidak efektif, berarti yang HO atau Hanol, yang bahwasanya hipotesis media gambar tidak efektif untuk meningkatkan. Tapi itu baru apa? Hipotesis sementara, duga. Kalau dibilang dugaan, tidak juga ya. Ya, kesimpulan sementara atau prediksi kita. Lebih jauh lagi itu nanti ada tentang hipotesis. Nah, setelah hipotesis ini masuk ke pengumpulan data, ini sudah masuk kepada metode penelitian. Nah, mulai mencari data. Datanya kemana? Ke subjek penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel. Populasi kemarin apa? Seluruh subjek penelitian. Sampel, iya, atau parameter perwakilan yang dianggap menginterpretasikan daripada populasi. Setelah mengambil populasi, sampel sebagai subjek penelitian, itu diapain nanti? Diberikan tes, ya, tes. Tesnya itu berupa instrumen. Instrumen tes itu harus diuji, uji validitas, reliabilitas, dilakukan intervensi, yaitu tadi media gambar dan sebagainya. Setelah itu keluar angka. Setelah keluar angka, silakan. Alhamdulillah. Malidi ya. Hasim Mustafa, Rifki Abdullah, Syarif Ahmad, Fatimah Bijafa, Fatimah Semaulidan, Maulana Fitriani, Aulia Rahmah, Nisa Al-Malfirah, Saudan, Yulianti, Siti Maulidia ya.
Nida Mirah, Siti Hajar, Vita Pranita, Ayu Azizah, Waidah, Anissa Rifma, Rifma Hamibah, Keliatul Rafika. Setelah data dikumpulkan, terkumpul sudah. Data itu apa ya? Data-data angka, nilai-nilai sudah terkumpul semuanya. Setelah data terkumpul, apa ya? Dianalisis. Dianalisis itu diberikan komentar, penerjemahan atau keterangan-keterangan, penjelasan. Tapi penjelasan-penjelasan berdasarkan teori. Setelah dianalisis secara umum ya, analisis dalam penelitian itu pada dua, deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu adalah analisis yang hanya memuat satu variabel. Kalau inferensial itu nanti bisa korelatif, bisa komparatif, dua variabel. Kemudian setelah dianalisis dibahas. Nah, hasil penelitian kita didiskusikan lagi. Ada enggak penelitian lain yang sama yang punya hasil yang berbeda? Dibahas dengan teori-teori yang mapan. Nah, terakhir simpulan dan saran. Selesai. Meneliti selesai. Itu aja prosesnya. Enggak panjang-panjang. Singkat ya, sebenarnya berapa kali? Setelah ini sehari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, ke-8. Seminggu selesai. Amin. Amin. Ya, memang betul ya. Kalau kita maksudnya kuncinya di mana? Metode penelitian. Metode penelitian itu dibuat untuk apa? Di antara coba apa kira-kira? Metode penelitian dibuat untuk apa? Untuk Malidi. Untuk apa? Untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Memudahkan, iya sudah jawabannya pas, jadi nggak salah. Untuk memudahkan peneliti, ya kan? Karena dia untuk memudahkan berarti harus mudah. Dan metode penelitian itu mudah sebenarnya. Oleh karena itu kalau orang paham metode penelitian, itu mudah meneliti apa saja. Apa saja bisa jadi bahan penelitian. Nah, bahasa kita. Dan dianjurkan sekali karena mahasiswa itu ciri khasnya adalah metode penelitian. Baik, metode penelitian secara umum ada berapa? Ada 3. Langsung saya jawab. Saya bertanya, saya jawab sendiri. Ada 3. Ini kalau metode penelitian secara umum. Dari sudut pandang setting gitu. Ada perpustakaan, ya, misal makjalah, novel apa? Aku Cinta. Aku Tawid, Aku Cinta. Aku Tawid. Bagus. Sudah sampai berapa persen? Masih baca ya? Ada pertama perpustakaan, yang kedua lapangan, yang ketiga penelitian laboratorium. Nah, itu 3. Tulis sedikit nyamannya ya. Untuk penelitian dilihat dari setting atau tempatnya. Latar. 1. Perpustakaan. 2. Lapangan. 3. Laboratorium. Ya. Perpustakaan nanti digelari dengan library receipt, otomatis kan. Itu nanti ada banyak jenisnya ya. Kalau menurut Amir Hamzah ada 4. Yang pertama studi teks kewahyuan, studi tokoh,
analisis materi. Materi apakah ini? Analisis materi gitu atau novel ya. Yang ketiga adalah penelitian sejarah. Kelihatan ya? Saya kenali. Nah, saya besarkan. Lapangan itu secara umum ada kuantitatif, kualitatif, apa lagi? Campuran kuanti kuali, apa namanya? Mix method. Nanti mixed method ini terbagi menjadi 6 lagi, atau metode campuran. Campuran ini bisa disebut dengan kuanti kuali atau tapi jangan sebut kuantilatif ya. Metode apa? Metode kuantilatif. Maksudnya campuran. Jadi ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Yang berikutnya apa? R&D ini ya. Research and Development. Ini sebenarnya masuk ke campuran juga ya. Masuk ke campuran. Kalau laboratorium saya enggak tapi paham ya. Laboratorium itu penelitiannya seperti apa? Enggak pernah soalnya. Dulu waktu aliyah pernah sih meneliti tentang gaya gravitasi. Karena memang dulu bisa coba. Jadi di lab kimia asam basa dulu. Bawa air apa-apa aja kita bawa. Pernah ya? Kita cek ini air ini asamnya berapa, basanya berapa. Dikasih apa-apa kah? Lagi itu menghitung gravitasi. Dulu pakai apa kalau sekarang ini pegas ini. Jadi ada batu itu kita bukan batu, ya muatan lah pokoknya. Yang ada beratnya berapa gitu, berapa gram. Kemudian digantung. Talinya pun diukur berapa meter. Diikat, kemudian di apa bahasanya? Diayun. Setelah diayun dihitung ayunan 1, 2, 3, 4 sampai sini. Sampai habisnya berapa? Tahuan misalnya sampai 50, tulis 50. Saya berhenti banyak 50 ayunan. Kemudian dihitung. Hitungannya sekarang nggak ingat lagi ya. Akar-akaran gitu. Diakar. Kesimpulannya gravitasinya 9, berapa? 9,8 berapa? Oh, gaya gravitasi di sini sekian. Itu metode apa ya? Metode eksperimen gitu. Eksperimen. Walaupun eksperimen bisa eksperimen dicoba. Ini jangan jadikan rujukan. Ini baru kira-kira saya saja. Karena selama di STQ kita laboratorium belum pernah dipakai. Ini orang-orang eksak ya, orang-orang kimia. Seperti sekarang penemuan vaksin misalnya. Orang divaksin itu kan di lab kerjanya. Tapi metodenya secara umum sama. Dalam artian prinsip-prinsipnya harus empiris, rasional, ada tujuan dan kegunaan. Kuantitatif, kualitatif campuran atau R&D. Nah, kalau perpustakaan itu ada studi teks kewahyuan. Studi teks kewahyuan itu seperti metode tafsir, misalnya konsep. Kalau saya dulu penelitiannya ini langsung dulu, repot-repot. Ini kumpulan penelitian yang saya tulis sejak selama jadi dosen. Nah, seperti ini contohnya. Nilai-nilai pendidikan adversity question pada cerita Nabi Musa dalam Al-Quran. Ini contoh penelitian studi teks. Teks kewahyuan kita menganalisis Nabi Musa. Nanti di sana adversity questionnya seperti apa. Ini ada metodenya. Metodenya dalam artian metodenya tidak sama dengan kualitatif atau kuantitatif.
dan world view-nya berbeda, cara pandangnya berbeda, kemudian paradigmanya berbeda, ya, walaupun sama-sama ilmiah terusnya. Metode penelitian tafsir namanya. Tafsir ada berapa metode tafsir? Ada Maliki. Metode penelitian tafsir tahlili, ada 4. Ada 4 apa saja? Ijmali, tahlili, muqarrar, maududi. Ya, kebetulan saya yang maududi. Maududi itu nanti ada prosedurnya, nggak sembarangan. Dalam artian ada prosedur. Kemudian ini lagi epistemological views of Islamic education philosophy as a Islamic education basis. Apa artinya? Saya nggak tahu. Artinya ini masalah filsafat ya, ini filsafat landasan teori. Apa tinjauan teoritis? Ini bukan penelitian, sebenarnya seperti gagasan aja. Gagasan tentang epistemologi, pandangan epistemologi pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam sebagai dasar pendidikan Islam. Ini dulu membuat makalah tentang filsafat. Ini eksperimen. Ini makalah-makalah. Ini analisis materi. Ini juga masih analisis karakteristik materi pelajaran pendidikan agama Islam. Itu sama sih kepustakaannya. Saya kalau dilihat di sini banyak pustakanya. Nah, ini kuantitatif. Hubungan kemampuan bahasa Arab dengan prestasi hafalan Al-Qur'an siswa. Nah, ini saya contoh saja. Sama dengan yang kuanti-kuanti saja. Sudah timbul di sini. Ini sama, ini studi tokoh ya, misal Maghfirah. Ini studi tokoh sama yang kemarin saya sampaikan. Kecerdasan suprarasional. Kecerdasan suprarasional. Jadi ada orang cerdas itu supra, bukan suprafit. Jadi ada kecerdasan itu kan cenderung orang yang cerdas itu apabila rasionalnya kuat, logis. Kalau pandai logikanya kuat. Tapi ternyata itu masih ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Kecerdasan apa? Supra rasional. Yaitu dia pola pikirnya sudah bukan lagi otak, tapi mana sampai ke hati. Sampai ke hati. Konsep Rikana pada keluarga jemaat tabligh ini juga ada kemarin. Ini rupanya luar biasa orang jemaat tabligh mendidik keluarga anak itu punya metode sendiri yang unik dan bagus misalnya. Jadi perlu diteliti. Dari psikologi motivasi menikah yang Pak sampaikan. Ini kualitatif. Menikah jangan disampaikan karena ada kawin berarti. Al-Ilalu fi Surat Tuhan, skripsi saya dulu. Saya terbitkan di jurnal bahasa Arab di Banda Aceh. Uin Aramiri ya, yang diterima di sana, diterbitkan di sana. Ini pustaka juga, pustaka. Memang banyak pustaka. Ya? Ini pustaka juga, konsep pendidikan Islam dalam perspektif Muhammad Said Muhammad. Ini studi tokoh ya, studi tokoh. Jadi bagaimana tokoh itu memandang pendidikan Islam seperti apa? Kita lihat, itu ada metodenya juga. Ini gagasan aja ini. Model yang terjadi di KTI. Ini kumpulan teori-teori seperti makalah biasa saja. Nah, ini sama juga analisis mata pelajaran juga masih pustaka, analisis materi ya. Pustaka ya. Pendidikan adversity question dalam konteks Islam pustaka juga. Jadi membandingkan teori barat, adversity question barat dan konsep Islam. Ada. Prinsip dan ini makalah juga. Maksudnya bukan penelitian ya, karena tidak ada objek, tidak ada data di sini. Menghadapi tugas kuliah perspektif adversity question ini bagus juga. Surat Toha ini di jurnal sini tentang sama juga tentang
pustaka, kebanyakan pustaka ya. Ini pengantar ilmu nahwu berarti ini buku makalah biasa. Kalau ini dulu, nggak usah dibaca, ini kumpulan penelitian ya, dibaca itu. Nah itu tadi, jadi secara umum penelitian itu ada studi teks kewahyuan, studi tokoh. Jadi nah yang bagus lagi ini anak yang belum ini, yang saya itu dari dulu ingin tuh, nah ada yang mau meneliti pemikiran Maling Dr. Sabran. Iya. Bagus banget. Maksudnya gini, kita ingin membuat pola-pola bagaimana beliau itu ketika memikirkan pemikiran beliau tentang pendidikan misalnya, atau tentang pendidikan anak, atau apa saja lah yang bisa diteliti tentang belajar misalnya, tentang filsafat misalnya. Kan beliau termasuk yang menolak filsafat ya. Sebenarnya bukan hanya beliau, banyak ulama juga gitu. Ya, itu tadi metode penelitian. Tapi kita banyak di sini ya, kita jarang di laboratorium. Perpustakaan, studi teks kewahyuan, studi tokoh, novel. Oke. Ini pengantarnya sudah. Sekarang masuk kepada tugas pertama. Silakan dikumpulkan. Bacakan aja. Ini saya akan buat perpustakaan penelitian. Kita eksperimen atau komparatif ya. Komparatif jangan digunakan, makasih Pak. Ya, mulai yang ikhwan dulu, laki-laki dulu. Malidi, silakan sebutkan judul Anda. Judul saja ya. Judulnya Enak banget mencari judul. Ya, silakan. komparasi motivasi dan hasil belajar bahasa Arab. Komparasi dan Motivasi komparasi motivasi dan hasil belajar bahasa Arab Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudhatul Amin di Kandangan. komparasi itu perbandingan ya. Yang dibandingkan apa? Hasil belajarnya, Hasil belajar antara mana dan mana? motivasi dan hasil belajar. Oh, maksudnya hendak mengaitkan antara motivasi dan belajar ya. Itu berarti korelasi. Bukan komparasi itu membandingkan ini dengan ini. Berarti Maksudnya sama, ini sama ini bagus mana gitu. Berarti ini korelatif ya. korelasi. Berarti apa? Hubungan atau pengaruh ya? Malidi. Hubungan antara motivasi Dan hasil belajar. dan Hasil belajar. hasil belajar. Ini ya subjek penelitiannya saya tinggal aja dulu. Karena lanjut. Implementasi media pembelajaran bahasa Arab. Implementasi pembelajaran bahasa Arab di Media pembelajaran bahasa Arab di MTS Darul Putra Mata berarti kualitatif nih. Implementasi media pembelajaran bahasa Arab. penerapan media ya, penerapan media pembelajaran di titik-titik ya. Saya titik-titik ya. Abdurrahman Hafiz Lingkau kan. Akmalus Syarif. Syariful Akmal ya. Syariful Akmal saya. Penerapan media semangat untuk
eksperimen. Penerapan media smart card media smart card untuk meningkatkan penguasaan kosakata untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab. Di titik. Lanjut. Rifki Abdullah. Pengaruh pelaksanaan metode mubasyarah terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa. Berarti eksperimen ya. Pengaruh Pelaksanaan metode mubasyarah penggunaan metode mubasyarah terhadap prestasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa. dan bahasa Arab siswa. Panjang juga ya. Iya. Sebenarnya dianjurkan, tapi ya nggak apa-apa sih. Dianjurkan judul itu singkat-singkat saja ya. Tapi boleh aja. Misalnya keterampilan berbicara bahasa Arab itu berapa kata? 4 ya. Cara nyingkatnya seperti apa? Bagaimana? Keterampilan berbicara bahasa Arab, maharatul kalam. Selesai deh. Karena maharatul kalam pasti bahasa Arab ya. Tidak perlu lagi. Sama. Keterampilan menulis bahasa Arab. Semakin pendek, semakin sedikit yang dibahas. Abdurrahman Hafiz, silakan. Apa? Sama? Oh belum ya? Masih istikharah. Fatimah Zahra. Pembelajaran bahasa Arab. Efektivitas pembelajaran bahasa Arab menggunakan media teknologi ya. Teknologi tidak ditentukan apa saja. Teknologi efektif menggunakan media teknologi. Oh ya. Berarti nanti dipertegas ya, teknologi itu apa? Teknologi itu bisa misalnya media teknologi ya. Karena semua media teknologi guys. Oh ya. Karena maksudnya kalau teknologi ini memang dia tidak bervarian, tidak umum, khusus, bisa aja. Ya tergantung teorinya nih. Kalau dapat teori nggak apa-apa. Berarti ini maksudnya adalah media teknologi ini untuk meningkatkan pembelajaran gitu, efektivitasnya. Ya. Pembelajaran bahasa Arab di 3 ya oke lah. Kalau waktu saya tadi belum eksperimen juga. Tadi efektivitas yang saya ingat ya. Efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan ini teorinya banyak Pak. Analisis media gambar mufradat di MTS apa saja. Selanjutnya efektivitas juga ya. Nanti kalau sama-sama takutnya sama biro skripsi di ini ya kata Bapak. Efektivitas mata kuliah mufradat wani barat wani barat itu itu loh mufradat
Wal ibarat. Wal ibarat. Wal ibarat. dalam meningkatkan kalam di Dalam meningkatkan keterampilan bicara. Saya ini bingung nanti eksperimen atau bagaimana nantinya, atau korelasi. Karena ini mata kuliah solusinya kalau seandainya tidak efektif tidak bisa dihapus oleh kayak gitu. Langsung aja apa program misalnya. Atau kemarin ke kelas itu ada program cangkal bahasa Arab. Nah, efektivitas program cangkal misalnya. Bukan program apa ya? Ya program bisa. Kalau mata kuliah ini nggak bisa dibuat soalnya nih. Maksudnya dalam mata kuliah mufradat dan wal ibarat atau gini ya, pengaruh misalnya. Jadi pengaruh aktif mengikuti. Wah, ini pun susah mengukurnya nantinya. Aktif tidak aktif itu mengukurnya gimana? Ataukah absen? Sudah berat. Alah, kita terus sedikit. Ya, lanjut dulu. Misal maghfirah pustakaan ya. Ya, apa? Pendidikan moral remaja di era milenial. di era modern. Itu memang apa namanya? Jurnal. Novelnya itu untuk orang sekarang ya. Oh iya, bisa. Terus Analisis novel Abi Tauhid. di pada novel dulu, pada novel Api Tauhid. Ya sudah, itu aja judulnya ya. Apa judulnya? Oh, ada juga ya. Takutnya gini, apakah pendidikan moral itu masuk dalam psikologi? Nah, jadi nanti ada paradoks nanti, takutnya pas nggak sama. Karena pendidikan moral, pendidikan masuk psikologi ada juga gitu. Ya, pendidikan moral atau sebenarnya lebih spesifik nilai-nilai ya. Kalau pendidikan itu nanti gini, pendidikan itu apa sih yang dimaksud pendidikan? Pendidikan setidaknya ada komponennya ya. Ada tujuan, pendidik, peserta didik, model seperti itulah. Kalau nilai, Anda menemukan nilai saja. Ya, nilai jujur, nilai kerja keras, nilai toleransi, dan seterusnya. Nilai-nilai pendidikan moral remaja diremel pada novel Api Tauhid. Karangannya siapa? Api Tauhid itu rasanya cuma satu aja ya. Ya berarti nggak usah dikasih. Kecuali dia banyak buku. Lanjut. Ya silakan. Pengaruh penggunaan media belajar ya. Soalnya orang belajar semua pakai media ya. Langsung tentukan ya medianya media apa dulu. Hah? Oh gitu. Jadi mau meneliti berbagai jenis media berarti bukan eksperimen ya. Relatif berarti. Oke. Jadi nanti kalau media belajar A bagaimana hasilnya? Oh gitu ya. Bagus ini. Media pengaruh penggunaan media belajar. Apa tadi? Media belajar siswa ya. Siswa terhadap hasil belajar. Bagus. Asal medianya nanti harus bervariasi. Jadi membuat indikator media itu apa saja media belajar.
Media apa kira-kira? Nanti variannya apa saja media belajar itu? Variannya maksudnya taksonom komponennya apa saja yang Anda ketahui? Media apa? Media apa? Hah? Metode ya? Kalau metode apa aja nanti variannya? Metode misalnya apa saja variannya? Oh, itu metode pembelajaran tuh ya. Kalau belajar kan ada lagi. Maksudnya pembelajaran ya? Metode pembelajaran siswa. Metode pembelajaran masih domain, dia belum khusus. Masih umum ya. Apa kira-kira? Tentukan. Tapi sebenarnya bagus tadi yang media belajar tadi ya. Cuma nanti harus Anda tahu minimal media belajar yang digunakan siswa itu apa saja. Si A menggunakan apa? Tapi Anda harus menentukan dulu variannya apa saja. Misalnya variannya ini contoh ya. Media apa ya? Saya juga bukan media belajar. Media belajar itu misalnya dari HP ya. Ada yang dari HP, dari buku, media buku, media HP, media TV, media komputer misalnya. Ketika berbeda-beda seperti itu, nanti bagaimana hasil belajarnya? Ya, bisa. Nanti kesimpulannya ternyata media belajar itu tidak begitu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Ya, lanjut. Panjang juga. Tapi bagus nih penguasaan ilmu nahwu dan syarat, proses menghafal Al-Quran pada siswa, pada santri itu aja. Pada santri ponpes apa gitu. Ya, ini korelatif. Tapi ini agak rumusan masalahnya ada 6. Ya nggak apa-apa. 6 yang penting kan jadi selesai. Penelitian yang bagus itu yang seperti apa? Selesai. Skripsi yang bagus itu yang selesai. Penelitian walaupun satu variabel boleh aja rumusan masalah 1 misalnya, tapi selesai. Gitu. 6 selesai bagus lagi. Nah, ada dulu yang penelitian skripsi apa namanya 300 halaman. Ya lanjut. Efektivitas penggunaan media audio visual dalam meningkatkan ya bagus. Lanjut. Pengaruh dalam kemampuan menghadapi pengaruh kemampuan kawaid penguasaan kawaid terhadap atau kita bukan di sini dulu ya, kita bahas dulu. Yang lainnya mohon maaf. Maksudnya karena semua di sini domainnya terisi sudah. Oh, deskriptif tidak ada ya satupun.
nggak ada yang milih ini. Deskripsi ini padahal paling ringan ya, paling sedikit, rumusan masalahnya cuma 1 atau 2, tapi nggak ada yang milih, ya nggak apa-apa juga. Semuanya milih yang susah-susah. Ya, oke. Kita bahas sekarang rumusan masalah. Nah, kalau judul-judul seperti ini, pertama, kalau seperti ini ya, judulnya adalah eksperimen, rumusan masalahnya idealnya 3. Ini rumusan masalah, saya buatkan langsung ya. Rumusan masalahnya 3. 1, X1 atau disebut adalah kondisi X sebelum perlakuan. X2 atau X setelah perlakuan. Baru yang ketiga, apakah efektif atau berpengaruh perlakuan untuk meningkatkan X. Ini apa ini maksudnya? Mudah-mudahan Anda sudah paham. Rizky Abdillah terjemahkan. Terpahaman. Tiga masalah-masalahnya. Artinya X1. Bagaimanakah X1? Pasti gitu. Bagaimanakah X1? Atau bagaimanakah tingkat X1? Bagaimanakah tingkat X2? 1, 2, 3. Maksudnya apa? Ada satu orang coba jelaskan dong. Ya Salma Wirah ini apa namanya? Perpustakaan. Tapi boleh aja menjelaskan oleh Fatimah Zahra. Tafadhalu. Ustaz Diki. Apa kira-kira ini maksudnya? Bagaimanakah tingkat X1 atau X sebelum perlakuan? Iya betul. Nah, jadi ini bagaimanakah tingkat X? Nah, misalnya gini ya, yang di sini yang ditingkatkan apa? Itu X-nya. Misalnya gini, penerapan media smart card ini berarti perlakuannya atau disebut R-nya ya. Yang ditingkatkan apa? Kosakata ini X-nya berarti. Saya kasih warna apa ya? Merah lah, merah. Ini X semua berarti. Ini X. Ini X. Nah, ini. Kalau di sini berarti bagaimana? Bagaimanakah kemampuan misalnya? Bagaimanakah tingkat kemampuan kosakata bahasa Arab sebelum perlakuannya apa? Media smart card. Sebelum diterapkan media smart card. Kemudian yang kedua, bagaimanakah tingkat X2 atau X setelah perlakuan? Bagaimanakah tingkat kemampuan kosakata bahasa Arab setelah diterapkan media smart card? Nah, baru yang ketiga, apakah efektif? Itu nanti analisis dari sebelum dan setelah tadi nilainya dibandingkan. Nah, gitu. Nanti tentunya ada rumusnya ya. Tapi bahasa sederhananya gini, kalau ada peningkatan berarti efektif. Nah, cuma nanti masalah signifikan atau tidak. Atau berpengaruh, berarti penerapan media itu berpengaruh untuk meningkatkan kosakata atau efektif untuk meningkatkan kosakata. Gitu. Semuanya sama ini, 6-6-nya. Rumusan masalah minimal yang terjawab 3. Tambah 1 boleh aja. Misalnya apa tambahnya?
biasanya saya lihat tuh gini, bagaimana pelaksanaan penerapan media smart card misalnya. Atau kalau mau menambahi itu biasanya di awal, di nomor 1, tapi ini di paling awal sini ya, bagaimana proses perlakuan. Saya kasih tanda kutip di sini. Artinya perlakuan nanti apa saja perlakuannya. Ya, kalau di sini penerapan media smart card berarti perlakuannya adalah media smart card. Berarti ada 4 yang dijawab. Nanti di sini hasilnya apa yang dijawab? Berarti prosesnya dalam menerapkan itu seperti apa, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 misalnya. Kemudian dalam pertemuan itu diawali oleh salam, kemudian ditanya tentang kabar misalnya. Itu kan proses, tapi ini perspektifnya kualitatif ya sebenarnya. Karena apa? Dia proses. Nah, baru di sini kuantitatifnya di sini. Sama ini semuanya. Pengaruh penggunaan metode mubasyarah. Perlakuannya apa? Metode mubasyarah. Penggunaan metode mubasyarah. X-nya apa? Prestasi belajar. Berarti nanti di sini rumusan masalahnya bagaimana? Bagaimanakah tingkat prestasi belajar bahasa Arab siswa sebelum menggunakan metode mubasyarah? Yang kedua, bagaimanakah tingkat hasil prestasi belajar setelah menggunakan metode mubasyarah? Yang ketiga, apakah penggunaan perlakuan terbalik ya? Apakah perlakuan itu efektif? Apakah penggunaan metode mubasyarah efektif atau berpengaruh untuk meningkatkan prestasi belajar? Yang ketiga sama juga, efektivitas pembelajaran menggunakan media teknologi. Oh, berarti ini X-nya apa? Ini terbalik ya, X-nya di sini malah. Nah, kemudian perlakuannya ini memang mau out of the box, Fatimah ya, mencari kalau efektivitas media teknologi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab masih banyak yang sama. Saya menggunakan kata yang lain. Boleh aja. Jadi yang mau ditingkatkan apa? Pembelajaran bahasa Arabnya. Pembelajaran ya? Oh, hasil belajar ya? Hasil belajar. Okay. Kalau hasil belajar bahasa Arab menggunakan media teknologi. Walaupun teknologi nanti masih perlu dipelajari lagi ya. Nah, berarti X-nya apa? Rumusan masalah pertama, bagaimanakah tingkat hasil belajar sebelum menggunakan? Yang kedua, setelah menggunakan. Yang ketiga, apakah menggunakan media teknologi efektif untuk meningkatkan hasil belajar? Sama ini. Yang keempat sama. Kelima sama. Keenam sama. Silakan dikiaskan kepada contoh-contoh. Nah, sekarang yang korelatif. Ya, korelatif. Korelatif ini adalah rumusan masalahnya sebenarnya 3 juga. Itu kalau rumusan masalah 3 itu kalau variabelnya 2, untuk 2 variabel. Dan 6 kalau 3 variabel. Yang 3 itu apa saja? Nah, gini. Yang 3, 1 rumusan masalahnya 1, bagaimanakah X? Yang kedua, bagaimanakah tingkat ya? Boleh tingkat, boleh. Sebenarnya tidak harus ada tingkat, boleh saja ya. Ini saya memberikan Y. Yang ketiga, pengaruh atau hubungan atau korelasi antara adakah pengaruh hubungan korelasi antara X dan Y.
Itu kalau 3 variabel. Bisa dipahami ya? Kalau 2 variabel memang salah penjelasan. Nah, contohnya gini. Kalau kuantitatif yang korelatif itu ada variabel X dan Y. Kalau tadi kan X saja dan perlakuan. Ini X dan Y. X-nya misalnya gini. Hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Mari di mana? Oh ya. Maka rumusan masalahnya, oh ya, X-nya mana ini? Motivasi. Y-nya hasil belajar. Maka rumusan masalahnya 3. Bagaimanakah tingkat motivasi? Bagaimanakah tingkat hasil belajar? Adakah pengaruh atau hubungan? Tergantung sininya ya. Kalau hubungan berarti antara X dan Y, atau seberapa besar pengaruh, bisa itu bahasa-bahasa pertanyaan bisa dibuat. Adakah, seberapa besar, seberapa jauh pertanyaannya. Yang jelas ada 3 pertanyaan. Nah, sama ini pengaruh penggunaan media belajar siswa terhadap hasil belajar, sama juga. Bagaimanakah variasi, berarti bukan tingkat ya. Bagaimanakah penggunaan media belajar? Nanti sekian pakai TV, sekian pakai HP misalnya gitu. Kemudian Y-nya, bagaimanakah hasil belajar siswa? Y-nya. Baru yang ketiga, adakah pengaruhnya penggunaan media belajar terhadap hasil belajar siswa? Nah, yang saya sebut 6 tadi yang ini. Penguasaan pengaruh ya, penguasaan ilmu nahwu ini 6. Kenapa? Karena ada ini X1, ini X2. Ada nahwu dan sorof kan berbeda ya. Maka karena ini X1, X2 dalam proses menghafal Al-Quran ini bukan dalam proses ya. Kalau proses nanti kualitatif. Pengaruh terhadap berarti ya, terhadap kemampuan. Nah, kalau kemampuan masih bisa diukur. Kalau proses itu nggak bisa diukur karena kualitatif. Pengaruh penguasaan ilmu nahwu, jadi rumusan masalahnya jadinya seperti ini karena 3 variabel. Ya. Pertama, bagaimanakah tingkat X1? X1-nya apa tadi? Kemampuan ilmu nahwu. Yang kedua, X2. Yang ketiga, Y. 3 sudah ya. Bagaimanakah tingkat X1? Bagaimanakah tingkat X2? Yaitu bagaimanakah kemampuan sorofnya. Yang ketiga, bagaimanakah kemampuan menghafalnya. Itu masih deskriptif semua. Yang keempat, adakah pengaruh ya, atau hubungan atau korelasi antara X1 terhadap Y. Baru yang ketiga, yang kelima, adakah pengaruh antara X2 terhadap Y. Berarti adakah pengaruh antara ilmu nahwu terhadap hafalan? Yang kedua, adakah pengaruh ilmu sorof terhadap hafalan? Yang keenam, yang terakhir, atau bagaimanakah pengaruh antara X1 dan X2 secara simultan itu bersama-sama terhadap Y. Jadi 6. Nah, ini ke-6-nya harus terjawab semua. Nanti yang membantu ini Rifki, insyaallah bisa. Bagaimanakah tingkat X1? Bagaimanakah penguasaan ilmu nahwu? Bagaimanakah penguasaan ilmu sharaf? Bagaimanakah kemampuan menghafal? Terjawab semuanya harus. Ada angkanya semua.
Nah, kalau sudah, yang pertama dikorelasikan itu X1 ke Y dulu, satu-satu. Baru X2 ke Y. Baru yang terakhir X1 dan X2 secara bersama-sama atau secara simultan. Soalnya ada variabel itu ketika terpisah berpengaruh, dipisah berpengaruh, tapi ketika bersama-sama tidak berpengaruh, bisa jadi. Contoh, tapi sebaliknya ada juga. Kalau sendiri-sendiri itu tidak berpengaruh, justru ketika bersama-sama berpengaruh. Contohnya, pengaruh gaji, penggajian dan apresiasi terhadap kinerja misalnya. Misalnya kalau dikasih gaji saja tanpa diberi apresiasi misalnya, itu pengaruhnya kecil atau tidak berpengaruh. Atau diberi apresiasi saja tanpa digaji misalnya, kinerjanya tidak meningkat. Tapi ketika bersama-sama meningkat. Atau sebaliknya, ada yang ketika berpisah itu berpengaruh, tapi ketika contohnya apa ya? Yang justru mencari contohnya nih kali. Tapi dalam dunia ilmu itu semua kemungkinan ada. Apa yang contohnya? Ketika bersama-sama justru malah tidak berpengaruh. Apa contohnya ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Apa contohnya? Hujan ya? Nah ini nanti ya. Sekarang sudah cara mencari rumusan masalah sudah bisa. Tinggal menjawab rumusan masalah. Sambil, nah yang kualitatif saya tidak bisa memberikan karena kualitatif lebih mengembang ya, tidak baku ya. Deskriptif satu saja. Misalnya, ya ini tadi ini salah satu deskriptif aja ini misalnya ini. Bagaimanakah tingkatnya ini deskriptif? Satu. Misalnya, bagaimanakah kemampuan ilmu nahwu mahasiswa S3 Muntai? Kan satu variabel. Jadi pertanyaannya satu aja. Bagaimanakah tingkat kemampuan? Itu deskriptif. Satu. Paling nanti apakah faktor-faktornya itu tambahan-tambahan. Kalau kualitatif seperti ini, implementasi penerapan media pembelajaran bahasa Arab di ini bisa 3, bisa 2, bisa 1. Atau nilai-nilai pendidikan moral ini bisa 5, 4, 3, 2, 1. Bisa. Silakan pilih. Kalau saya dulu 3 ya. Saya dulu 2. Nilai-nilai pendidikan adverse education pada kisah Nabi Musa. Kayaknya mirip sama ini. Jadi pertama bagaimana deskripsi kisah Nabi Musa. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai pendidikan moral apa saja yang ada di. Terus kalau misalnya pertama bagaimana hambatan atau bagaimana apa bahasanya? Pendukung, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman nilai-nilai. Nah, itu sifat karena kualitatif lebih bebas deh, karena tidak ada ikatan terikat apa-apa. Nah sekarang waktu sudah mau maghrib. Nah, ya. Ini sebenarnya masih lama sih. Karena kalian sudah dapat rumusan masalah itu nanti dijawab. Cara menjawabnya pakai apa? Pakai teori dan metode penelitian. Ada pertanyaan dulu? Ya sekali. Yang mau bertanya? Ya silakan. Ya, contoh deskriptif. Oke, deskriptif ya. Contoh deskriptif ini misalnya gini. Bagaimanakah saat ada contoh gini ya, penguasaannya ini contoh misalnya ilmu nahwu di sini maksudnya. Bagaimanakah ini judulnya penguasaan ilmu nahwu mahasiswa semester berapa gitu. Titik.
Atau contoh kedua, ini contoh ya. Contohnya kemarin saya kemarin meneliti tentang bagaimanakah aspirasi, enak banget, aspirasi mahasiswa SDIK terhadap penggunaan, itu deskriptif aja, penggunaan media pembelajaran. Ini kan contoh deskriptif. Maka rumusan masalahnya ini langsung. Maka rumusan masalahnya tinggal tambahi bagaimana. Satu aja. Kalau ini tadi, bagaimanakah tingkat penguasaan ilmu nahwu mahasiswa SDIK Muntai? Itu aja rumusan masalahnya. Kalau ini, bagaimanakah aspirasi mahasiswa SDIK Muntai terhadap penggunaan media pembelajaran? Nanti hasilnya ya hanya deskriptif. Hasilnya adalah aspirasi mahasiswa yang milih WA sekian, milih apa lagi? Google Meet sekian, Zoom sekian, Google Classroom sekian, itu aja. Kalau saya kemarin karena saya kasih tambah melirik aspirasi mahasiswa, ketawa kawan-kawan. Apa ya, melirik itu artinya kita melihat tapi tidak sepenuhnya. Melirik. Tapi di satu sisi dianggap tidak melihat kada juga. Tapi melihat sepenuhnya tidak juga. Artinya aspirasi mahasiswa itu tetap menjadi bahan pertimbangan, tapi tidak ditelan bulat-bulat. Karena mahasiswa pun ada dia aspek-aspek enaknya sendiri. Itu tidak bisa dilihat kan gitu. Oleh karena itu dilirik aja. Dilirik itu di bawah kita pertimbangkan. Ini ada mahasiswa kehendaknya seperti ini. Kita pertimbangkan bagaimana. Pikir. Nah, itu kan jadinya melirik aspirasi mahasiswa. Itu diketahui. Ada yang bilang melirik kayak membuat novel. Wah, itu ilmiah melirik itu. Melirik kita melihat dengan tidak sempurna kan melirik itu. Ada juga. Nah, kalau kemarin saya metodenya campuran. Ada kuantitatif, setelah itu kualitatif. Kualitatifnya apa? Kenapa dia memilih itu? Nah, pertanyaan itu dijawab dengan kualitatif. Masalahnya ini. Ada pertanyaan lagi? Itu ya, kira-kira satu aja. Masalah. Lebih enak. Kalian kalau nggak mau pusing, cepat selesai, itu saja. Gimana? Gimana? Apa Pak? Nah, itu tergantung teorinya. Maksudnya tergantung teori sama pembimbing. Ajar pembimbing 5 kali, eksperimen sekali, 2 kali. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Itu ketentuannya tergantung teorinya sebenarnya. Teori yang digunakan apa? Karena teori itu kan teori pembelajaran ya. Pembelajaran ada yang 16 kali pertemuan, ada yang kalau umum itu 16. Makanya koran kuliah kan 16 rata-rata ya. Karena untuk satu SKS, satu mata pelajaran itu kemungkinan bisa diterima itu 16 kali pertemuan. Kalau lebih dari itu bisa jenuh, kurang dari itu tidak sempurna. Tapi ya tergantung dari anak. Nanti itu biasanya konsultasi pembimbing itu. Kehendak pembimbing berapa? Tidak ada bakunya gitu. Ada lagi? Sebelum saya yang bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih PR lagi. Ujar Abdurrahman Hafiz yang ada juga belum selesai. Tambah bulan. Ya. Kalian membuat imrat. Atau ini imrat ini bahasa Indonesia. Imras saya. Kalau saya imras. Kalau Malam Parit imrak. Imrar ya? Atau imrat. Apa sih ini? Imrat itu singkatan dari introduction
Kion. Introduction itu apa? Iya. Pendahuluan. Ya, pendahuluan. Pendahuluan terdiri rumusan masalah, termasuk masalah. Membuat ringkas saja, 1 atau 2 kalimat terkait judul yang Anda buat tadi ya. Introduction. Kemudian M-nya apa? Apa? Sudah saya tulis. Metode penelitian. Metode yang digunakan apa? Setelah metode yang digunakan, R-nya research atau prediksi hasil. Jadi harus ada prediksinya. Yang berikutnya apa? Nah, ini ada S, ada R, ada D. S itu signifikansi. Signifikansi atau rekomendasi atau diskusi. Contohnya, jadi ini ya, membuat ada sedikit aja imrat. Nanti ini paling banyak 250 kata membuatnya. Kalian membuat ini kalimat ini paragraf ya, paragraf ini. Maksimal 200 kata tentang judul penelitian Anda. Ada pertanyaan? Contohnya, karena benar-benar contohnya ya. Saya perlihatkan contohnya. Mana contoh? Contohnya ini saya buat cerdas. Enggak ada internet ini. Ini saya ambilkan contoh tentang kecerdasan suprarasional. Nah, ini aja abstrak. Ini jadi penelitian itu terwakili oleh abstrak. Abstrak itu harus terdiri dari imrat. Kelihatan ya tulisannya? Kalau nggak kelihatan saya belokkan aja ini. Kayaknya. Ini kemarin tulisan yang terbaru yang semuanya targetnya setiap bulan harus ada penelitian, entah penelitian pustaka, kuanti atau kuali tersebut. Nah ini saya sampai sini. Ini baru introduction tadi imrat ya. I yang pertama introduction. Introductionnya apa? Diskusi terkait kecerdasan. Ini karena saya mengambil tentang teori kecerdasan ya. Diskusi terkait kecerdasan merupakan topik yang menarik dalam dunia pendidikan, khususnya psikologi pendidikan. Ya, di antara ahli yang berbicara tentang kecerdasan dengan sangat detail dan komprehensif dari sudut pandang psikologi umum dan psikologi pendidikan Islam adalah Jalaluddin. Namanya sama Jalaluddin. Itu aja. 2 kalimat saja untuk introduction. Pentingnya ini, atau masalah bisa pentingnya masalah ini. Kenapa penting? Kemudian rumusan masalah maksudnya tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, ini sama aja rumusan masalah. Kalau rumusan masalah bagaimanakah konsep ulul. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana konsep ulul absar, ulul nuha dan ulul albab dalam Al-Qur'an perspektif Jalaluddin. Sudah introduction. Berarti kalau kalian misalnya tadi Hilwa ya, Hilwa tadi apa judulnya? Media gambar. Saya harus berimajinasi dulu ya. Yang sudah ada juga. Kemarin yang penelitian yang saya buat yang baru, yang kuantitatif, introduction-nya apa? Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh besar terhadap atau berpengaruh terhadap berbagai aspek. Salah satunya adalah pendidikan. 1 selesai. Kalimat kedua, media daring walaupun bukanlah media pembelajaran paling sempurna, namun saat ini adalah satu-satunya media pembelajaran yang kita punya. Tujuan 2 kalimat itu. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana aspirasi mahasiswa terhadap
penggunaan media pembelajaran. Satu, introduction dapat sudah. Yang kedua, M, metode. Metode saya di sini saya buat satu kalimat saja, tapi sudah mencakup mulai dari teknik pengumpulan data sampai analisis. Bahasanya satu kalimat. Nanti kalau kualitatif atau kuantitatif boleh lebih ya. Metode yang digunakan M. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis isi. Karena nanti teknik analisis itu macam-macam. Di antaranya ada konten analisis atau teknik analisis isi sebagai prosedur analisisnya, satu kalimat saja. Tapi maknanya panjang. Nah, itu membuat kata-kata. Kalau kemarin yang penelitian itu metode yang digunakan adalah metode penelitian campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ternyata metode campuran itu nanti ada desainnya macam-macam, ada 6 desain. Saya memilih desain sequential exploratory, yaitu yang mendahulukan penelitian kuantitatif baru kualitatif berurutan. Kemudian analisis yang digunakan sampai analisisnya. Analisis yang digunakan untuk penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskriptif. Kualitatif menggunakan teknik analisis Miles and Haberman, yaitu reduksi, display, dan verifikasi data. Itu baru M. Yang berikutnya adalah prediksi hasil. Ya karena belum ada hasilnya kan, jadi saya anggap prediksi hasil. Sampai ini saya buat sampai sini. Ya, ini baru hasil. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kecerdasan yang hakiki, karena perspektif tadi ya, sedikit apa? Menurut Jalaluddin adalah kecerdasan hati, yaitu tingkat kemampuan memahami, bukan tingkat kemampuan mengerti. Proses penanaman nilai tauhid yang suci sejak awal akan sangat mempengaruhi terhadap produk akal manusia. Proses tersebut akan menghasilkan akal yang cerdas dan hati yang suci. Sinergitas keduanya akan berpengaruh kuat terhadap pembentukan kecerdasan suprarasional. Dalam Al-Quran, konsep kecerdasan manusia selalu dikaitkan dengan nilai spiritual yang bersumber dari nilai kesucian fitrah yang ada dalam diri manusia. Menurut Jalaluddin, informasi Al-Quran yang mengacu kepada kecerdasan ini terkandung dalam 3 konsep utama: al-absar, al-nuha, dan al-albab. Maknanya adalah hati bersih dan akal yang cerdas. Selesai. Hasil penelitian. Kalau kuantitatif berarti 3 tadi menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kemampuan sebelum diterapkan media gambar sekitar 56% atau 56. Kemudian setelah diterapkan media gambar 60 nilainya. Maka dapat disimpulkan ada peningkatan atau efektif. Selesai. Hasil riset selesai. Riset selesai. Gampang ya. Kemudian ini diskusi atau signifikansi atau rekomendasi. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi. Ini rekomendasi kita. Mau dipakai orang terserah. Yang penting kita sudah menawarkan. Menambah khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu psikologi khususnya pada tema kecerdasan. Secara praktis nanti soalnya gini, ada sumbangan teoritis, ada sumbangan praktis. Teoritis itu berarti terkait dengan ilmu, praktis terhadap praktek. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku pendidikan baik guru maupun orang tua untuk dapat mengembangkan aspek kecerdasan suprarasional anak sebagai prioritas utama. Maksudnya gini, rekomendasinya jangan lagi ditanamkan aspek-aspek kecerdasan akal saja, pandai menghitung saja, tapi lawan kawannya kada sopan misalnya atau akhlaknya. Jadi prioritas utama adalah suprarasional, yaitu berpusat di hati, sehingga harus mempunyai sifat kasih sayang. Walaupun belum bisa menghitung, tapi ada kawan, ada misi makanan, ada misi 2 makanan dikasih kawannya 1. Itu kan berarti sudah ada kecerdasan hatinya timbul. Ini rekomendasi atau signifikan. Guna melahirkan generasi yang memiliki akal yang cerdas dan hati yang bersih sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini rekomendasi. Rekomendasi itu usulan dari kita kepada siapa yang mau kita beri rekomendasi. Kalau kuantitatif nanti bisa guru, bisa pembaca dan sebagainya. Nah, kalau Anda bisa membuat seperti ini, nanti ada konferensi internasional, bisa kirimkan ke saya cek dulu, kita daftarkan, nyaman bebas skripsi.
Dan rata-rata konferensi internasional, jurnal-jurnal itu mereka melihat di sini. Imrat, rumusnya di Imrat itu. Introduction itu adalah gambaran singkat tentang masalah. Masalahnya apa? Kemudian metode itu berarti kita ketika menjawab itu masalah-masalah itu dengan metode. Kemudian ada hasilnya bolehlah prediksi masih. Kemudian ada sumbangan pemikiran, sumbangan rekomendasi dari kita. Sehingga ini, dan alhamdulillah selama ini menggunakan metode seperti ini. Padahal makalahnya belum ada, skripsinya belum ada, penelitiannya belum ada, baru merancang. Buat seperti ini, kirim dulu. Kan sekarang gitu, penelitian tuh rancangannya biasanya silakan kirim abstrak dulu. Karena orang mau melihat ini orang serius enggak. Dari abstrak itu ketahuan. Kita buat abstraknya. Dapat berapa? Ini yang tanggal 18 ini ada lagi di UIN Jogja ya. Itu tentang integrasi. Penelitian saya tentang itu aliyah aja. Karena sidin di penelitian tersebut tentang integrasi interkoneksi antar ilmu. Saya angkat, saya Mani Paraha. Tadi sambil bekerja di situ sambil meneliti. Angkatnya apa? Ternyata di Mani Paraha itu sudah berintegrasi. Integrasi maksudnya apa? Ilmu pondok sama ilmu negeri jadi satu, melebur jamnya sama. Kalau pondok lain kan nggak ada. Si pagi umum, sore pondok. Atau di Al-Falah pagi pondok, sore di Aliyah nggak ada, di Rahani. Kampung betul. Pagi itu kadang taktis jam 11 gitu. Tapi itu unik. Karena unik, ini membuat unsur integrasi. Saya buat seperti ini. Masalahnya apa? Masalahnya saat ini bahwasanya spesialisasi ilmu. Maksudnya saya ahli bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab aja. Itu di satu sisi memang bagus, tapi di sisi lain akan menimbulkan konflik horizontal. Itu masalah. Yang tidak tahu wujud bedanya kan. Tapi di lapangan seperti itu. Misalnya sekarang ada kasus mayat dijemput paksa karena COVID-19 ya. Itu karena tidak ada dialog antar ilmu kedokteran sama ilmu agama, tidak ada dialognya. Bagaimana solusinya? Nah, itu kemudian orang ahli ekonomi sama ahli zakat tidak bisa sinkron karena tidak mau belajar yang orang ekonomi ya ekonominya, zakat-zakatnya. Coba duanya mau berdialog. Akhirnya integrasi integrasi kurikulum merupakan solusi untuk bahasanya untuk menutupi masalah-masalah tersebut, untuk menghindari gap yang semakin jauh antara ilmu A sama ilmu B, sehingga harus didialogkan. Langsung masuk ke MA Paraha adalah salah satu lembaga yang mencoba mengintegrasikan antara umum, kurikulum umum dan kemudian metode penelitian kualitatif. Kemudian hasilnya di sana ada integrasi. Buktinya apa? Kita kasih jadwal mata pelajaran, jadwalnya kan tampilkan. Setelah itu kontribusinya apa? Diharapkan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang ingin menerapkan integrasi kurikulum dan diterima. Makalahnya belum jadi, abstraknya sudah jadi ya. Sama kakak kelas kemarin yang 4 orang itu ya, itu kan baru abstrak aja dikirim sama PowerPoint. Skripsinya sekarang mereka setelah presentasi baru nonton. Nah, jadi tugasnya tadi apa? Membuat imrat dari judul yang Anda punya. Nanti kalau saya lihat imratnya bagus, jadinya bisa saya kumpulkan kan. Nanti penulis pertama tetap kalian. Helwatu Zakia. So, tahun depan bebas skripsi. Itu ada di mana ya? Oh, belum ada. Iya, mahasiswa yang presentasi di konferensi internasional, pertemuan ilmiah internasional, maka diantaranya kemarin itu setelah rapat itu dibebaskan skripsi, tapi bayarnya tetap. Tapi minimal kada bertemu sama itu. Kemudian tidak berkewajiban menulis skripsi, hanya 15 halaman saja makalahnya, tapi dipresentasikan internasional. Oleh karena itu, untuk supaya tembus internasional harus 4 tadi.
rumusnya. Apa tadi? Imrat. Saya tunggu minggu depan. Kalau ada pertanyaan boleh nanti saya. Sama tadi yang siapa namanya Ibu Nisa Al-Maghfirah ya tentang novel. Itu cari kegentingannya di mana? Di introduction dulu. Kasih kata-kata yang sekiranya membuat orang ini penting banget. Nah, kemudian metode perpustakaan, analisis apa gitu. Hasilnya prediksi aja dulu gak apa-apa. Hasilnya misalnya efektivitas, hasilnya ternyata efektif. Padahal belum ya. Tapi nanti setelah hasil penelitiannya keluar, sampaikan yang sebenarnya di makalah. Ternyata tidak efektif. Sampaikan. Ada pertanyaan lagi sebelum tidak ada ya? Ya, khalas alhamdulillah. Abdurrahman Hafiz bertambah tugas. Ini tadi belum ya selesai. Enggak apa-apa, sambil belajar. Ya demikian yang bisa kita yang bisa kita sampaikan, kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat, menambah ya kita untuk ikra, landasan orang menuntut ikra, membaca, meneliti, menelaah, itu kita sedang mengamalkan ayat Allah yang ini ikra bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan meneliti atau membaca kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan tutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.